akan nyeri kalau gelasnya penuh, dan juga hasilnya akan berbeda karena uterus yang menekan akan lebih tinggi, ya, sehingga nanti pada saat kita menginterpretasikan hasil pengkajian kita rumuskan umur kehamilan berapa, itu menjadi salah, ya, sehingga itu yang dianjurkan. Jadi tanyakan dulu, ibu gimana, mau kencing tidak, silahkan kencing dulu, ya. Setelah kencing baru dia tidur, kita tidurkan. Nah kemudian kita selimutkan kakinya, kita buka hanya bagian perutnya saja dulu, ya. Tapi kalau kita periksa dari atas, tentunya kita lakukan pemeriksaan secara sistematis, ya. Nah apa namanya tadi? Setelah ditidurkan, posisinya apa pada saat kita mengoperasi? Mengatur posisinya apa? Dorsal apa? Kalau ngomong jangan separuh-separuh. Nah, dorsal recumbens. Jadi pasal dorsal recumbens gimana posisinya? Ditekuk. Iya, ditekuk. Ya, kakinya ditekuk supaya apa? Relax. Supaya rileks. Mana yang rileks? Ini. Perutnya, Iya. ya. Supaya perutnya rileks, tidak tegang, ya. Nah, kita periksa dulu dari mata, kita lihat apakah ada konjungtiva atau tidak. Kemudian kita lihat payudaranya, ya. Kalau pada antenatal care, kita lihat areola mamenya terjadi hiperpigmentasi, puting susunya menonjol atau tidak, ya. Terus kemudian kolesterolnya kita lihat ada nggak sudah keluar kolesterol. Tapi ini tergantung dari, kalau kamu pencet kolesterol jangan sampai pada kehamilan di bawah 28 minggu. Jadi di atas 28 minggu, ya. 30 minggu atau 32 minggu Anda bisa ngecek, karena kolesterol sudah bisa berproduksi sejak usia kehamilan 30 ke atas. Jadi Anda cuma lihat ini bagaimana kebersihannya, ya. Nah kemudian baru kita kakinya diselimutin, kemudian ini kita buka, ya, kakinya, nah, jadi badannya. Nah kemudian kalau anak pertama, kehamilan pertama apa disebutnya? Primi apa? Primi gravida, ya. Kalau yang lebih dari satu? Multigravida. Nah kalau pada multigravida kadang-kadang perutnya suka kendor, ya. Oleh karena itu kita luruskan dulu uterusnya, ya. Kita luruskan uterusnya sehingga ke tengah, ya. Kemudian kita baru melakukan palpasi Leopold 1. Leopold 1 apa itu? Apa? Cari fundus uteri paling ujung di atas dengan tangan kiri untuk menentukan usia kehamilan. Nah, jadi kita cari gini, mana batasan yang paling terasa, yang paling tinggi di antara perut ini, ya. Nah patokannya ini simfisis pubis, ya. Kemudian ini pusat, ini PX, ya. Jadi kalau dia sepusat itu 24 minggu, 3 jari di bawah pusat 20 minggu, setengah pusat simfisis, ini simfisis, ini pusat 16 minggu, 3 jari di atas simfisis 12 minggu, ya. Jadi patokannya itu 3 jari di atas pusat, setengah pusat simfisis, kemudian 3 jari di bawah pusat, sepusat, ya. Nah kemudian kalau ke atas, 3 jari di atas pusat 28 minggu, setengah pusat PX 32 minggu, 3 jari atau 4 jari di bawah pusat 36 minggu. Kalau sudah 40 minggu, kepalanya sudah turun PAP, tapi tingginya sama 336, tapi bedanya kepalanya sudah turun. Atau Anda bisa melakukan pengukuran dengan tensimeter. Ada rumusnya kan untuk menentukan usia kehamilan, ya. Jadi kita ukur dari titik nolnya dari sini sampai ke tinggi pusat, bukan tinggi pusat, tinggi fundus uterinya sampai di mana, ya. Jadi kita dapatkan misalnya 17 cm, 16 cm. Nah kita baru hitung berapa usia kehamilannya. Oke. Nah, kemudian, oh ternyata misalnya ini tinggi fundus uterinya 3 jari di atas pusat. Berarti berapa minggu? 28. Hah? 28 ya. 28, ya. Kalau setengah pusat PX 32. 3 jari di bawah PX 36. 36, ya. Kalau 2 jari mungkin 36,
38 ya, sekitar 38. Nah, Anda juga bisa menentukan usia kehamilan kan dari HPHT. Apa itu HPHT? Hari pertama, hari terakhir. Oke, terakhir. Nah, ternyata saya dapatkan misalnya palpasi. Jadi kalau Anda nanti pada saat ujian bicara ya, saya melakukan palpasi leopard 1, ternyata saya dapatkan tinggi fundus uteri setengah pusat PX. Berarti usia kehamilan ibu 32 minggu. Ya, jadi sesuai dengan soalnya nanti. Ya, kan nanti kemudian Anda dapat kasus. Kemudian setelah leopard 1 saya akan melakukan palpasi leopard 2. Untuk apa? Leopard 2? Ya, dengan cara meraba dua tangan. Jadi kalau tangan kiri menahan, tangan kanan meraba. Ya. Kemudian kalau kita membandingkan tangan kanan menahan, tangan kiri meraba. Kita bandingkan hasil perabaan ini. Jadi kalau kita raba di sini bagiannya memanjang, keras, tidak terputus, itu adalah punggung. Kemudian kita tekan, kita bandingkan di sini, ternyata di sini ada bagian yang benjol-benjol lebih dari 1, itu adalah kaki dan tangan. Berarti posisi anaknya apa? Punggungnya. Posisi janinnya, punggungnya. Ini sebelah apa, kiri ibu? Kiri. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita dapatkan perabaan, ternyata di sebelah tangan kita, di sebelah kiri ibu, ada bagian yang tidak terputus memanjang keras, itu adalah punggung bayi. Kalau dia teraba benjolan-benjolan kecil, itu namanya kaki dan tangan bayi. Berarti posisinya punggung kiri. Ya, itu leopard 2. Kemudian leopard 3, kita masih tetap menghadap ke ibu. Tangan kita memegang ini, seperti memegang mangkuk. Kita tangkap tuh bagian bawah. Ya. Kita tangkap bagian bawah, ternyata dari hasil perabaan teraba bulat, keras, dan kalau digerakkan dia melenting. Karena kepala adalah leher. Ya. Jadi kalau kepala bayi itu nanti Anda ginikan, dia bergerak, melenting, itu kepala. Berarti letak kepala atau presentasi kepala. Jadi leopard 3 untuk menentukan presentasi. Nah, leopard 4 kita menghadap ke kaki ibu, kita pakai dua tangan, kita raba. Ya. Jadi kalau kepala belum masuk PAP, tangan kita masih bisa menangkap kedua tangan kita. Ya, masih bisa menangkap. Itu namanya apa? Konvergen. Namanya konvergen. Tapi kalau kepala sudah masuk misalnya 38 minggu, 40 minggu, kita tidak bisa lagi meraba kepala dengan kedua tangan kita. Karena kepalanya udah masuk ke PAP, ya, sehingga tangannya seperti ini. Itu namanya divergen. Ya. Jadi palpasi tinggi fundus uteri dengan menggunakan tangan kiri atau dengan mengukur dengan sentimeter untuk menentukan tinggi fundus uteri sehingga kita bisa tahu usia kehamilan. Leopard 2 posisi bayi, ya. Jadi kalau kita raba tidak ada bagian yang terputus, itu adalah punggung bayi. Ya, kalau kita raba di sini di bagian terputus berarti dia punggung kanan. Ya. Kemudian presentasi kita raba kepala. Tapi kalau kita meraba bagian itu lunak, tidak bisa melenting, bokong. Ya. Tapi kalau bagian kita di sini kosong, tidak ada yang rapi, fundus uterinya juga agak rendah, ternyata kepalanya di sini di samping. Itu letak lintang. Ya, gitu. Nah, sekarang karena kita sudah tahu, berarti ini berapa usia kehamilannya? G berapa tadi? Primi, gravida, G1. Hamil? Tadi setengah pusat PX. Usianya berapa hamilnya? 28. Setengah pusat PX 32 ya? 32 minggu. Letaknya apa tadi? Kepala apa bokong? Kepala. Punggungnya? Punggung kiri. Ya, jadi itu nulisnya nanti. G1 hamil 32 minggu, letak kepala puki. Oke? Nah, sekarang kalau puki, punggung kiri, di mana kita meletakkan, kita sekarang lakukan auskultasi.
Di mana kita letakkan media ini supaya kita dalam mendengarkan lebih jelas? Sini. Hah? Kan di bagian kiri tuh yang Punggung kepala. Kalau letak kepala, Kalau letak kepala di sini berarti. kalau kita lihat ya, kalau bayi itu posisinya kan gini di dalam kandungan, Heeh. ya. Nah, mendengar denyut jantung itu lebih dekat di punggung bayi, ya, karena dia puki, jadi dia di punggung bayi, ya, didengerinnya di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini pusat ibu, ya, kalau ini adalah pusat ibu pertengahan sini, berarti dia di bawah pusat apa di atas pusat? Kalau letak kepala, Di bawah, di nah bawah. di bawah pusat. Tergantung puki atau puka. Kalau puki pasti di sebelah kiri. Kalau dia puka berarti di sebelah Kanan. kanan, tapi di bawah Pusat. pusat. Tapi kalau dia letak bokong, ya, letak bokong punggung kanan, berarti di atas pusat apa di bawah pusat? Di atas. Nah, taruh di sini di atas pusat. Kalau dia punggung kiri, di atas pusat sebelah kiri. Kalau dia letak lintang begini, ini pusat. Sejajar Sejajar. pusat, ya. Apakah kepala kanan berarti sejajar pusat sebelah kanan. Kalau dia lintang kepala kiri, sejajar pusat ini kiri. nah gitu, ya. Jadi patokannya seperti itu. Rasionalnya kenapa? Karena ini kita mengukurnya di punggung bayi yang lebih jelas di JJ-nya, ya. Oke, sekarang kita mendengarkan, kalau di daerah sekarang sih sudah banyak yang menggunakan Doppler, ya, yang menggunakan Doppler. Tapi kalau toh tidak ada Doppler, Anda bisa menggunakan stetoskop monokuler, ya, dengan cara Anda letakkan di sebelah, kan tadi puki kan, Heeh. ya, kemudian ini kalau nggak nyampe saya taruh sini ya. Kemudian Anda tegak lurus, tempelkan ke telinga, ya, lepas. Jadi nggak boleh ada bagian yang begini nih terbuka, nggak kedengeran. Jadi ini harus tegak lurus, nempel, agak tekan sedikit. Kemudian baru kita hitung selama 1 menit. Kalau toh kurang jelas kita bisa geser-geser sedikit, ya, itu pakai stetoskop monokuler. Kemudian kalau pakai Doppler, ya, kita kasih jeli dulu di daerah yang akan kita tempelkan itu. Kita kasih jeli, kemudian kita tempelkan, tekan, baru kita nyalakan, ya. Nah, kalau misalnya kurang jelas kita bisa geser-geser gini, kita tekan, ya, maka akan kedengaran suara seperti derap larinya kuda. Beduk, 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 beduk. Nah, kita hitung selama 1 menit. Berapa frekuensinya normalnya? 120 Ya, ya, 120 ke 120 sampai 160 ke 140. 40 ya. 40 ya. 40 normalnya, ya. Jadi kita hitung. Kita hitung selama 1 menit, ya. Berarti kemudian kita lap lagi. Kemarin ada tisu ya. Ini kotak. Setelah rapi, baru kemudian kita tutup lagi bajunya, ya. Nah, terus selanjutnya baru kita periksa kakinya udem atau tidak, ya. Kita lihat, tekan di orbitanya, kita tekan adakah ada udem atau tidak. Sekarang kita lakukan asuhan